Di balik wanita yang cetar, di balik wanita yang sukses ada banci di belakang. Percayalah itu. Yo, Mat, monggo. Halo Belas, selamat malam. Balik Malam. lagi di Ruang Filosofi Gila. Yo ini. Ya, kali ini di studio lagi. Anjay. Kemarin di luar ya. Iya, hari ini. Malam ini kita kedatangan seorang apa? Mince. Orang binci. Seorang teras kita yang sering dipanggil Mince, Mat. Dan masih saya Mamat. Dan saya masih Ronald. Gimana? Kita bakal ini ya berdiskusi tentang temanya gini lah, makeup artist kayak gitu. Nah sebelum kita berdiskusi tentang itu, Perkenalkan dulu. ya Mangga. Apa nih kenapa nih? Mince aja pokoknya pakai nama Mince. Iya namanya. Nama aslinya si Irwan ya. Iya sih benar-benar. Tapi nama pamornya. ya, Mince dari semenjak SMA dipanggil Mince. Gitu. Oh, kenapa tuh? Kok bisa sih menjadi Mince? Apa sebab musibahnya? Karena kan dulu pas SMA ya mungkin saya kan beda dari orang-orang lain ya, saya agak kemayu dan gimana gitu. Ya. Terus suka main kabaret kan waktu zaman SMA gitu. Peran-perannya pun ya seringnya sih peran-peran banci kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman di kelas dulu kan manggil, si Mince dipanggilnya gitu. Sampai teman-teman kabaret itu sampai luar pun sekarang Mince dipanggilnya gitu. Artinya Mince apa Mince? Gak tahu sih sebenarnya nggak ada artinya ya kalau artinya Mince apa, cuman ada teman kelas si Om Bem tuh sekarang udah jadi polisi orangnya. Dia yang pertama bercetus ngomong Mince aja Mince gitu, jadi sampai sekarang aja keterusan gitu. Marah-marah. Jadi emang sudah lama lah ya kalau dipanggil Mince. Iya, mungkin dari SMA. Sekarang itu SMA saya kan lulus 2007, jadi udah berapa lama tuh? Udah lama banget. Tidak setua saya Mince. Nah, kan Mat tadi kan Mat kita kan bakal ngobrolin tentang makeup artist ya. Iya. Maksudnya kita belum pernah nih kalau Belum pernah berdiskusi di make up. makeup mah udah pernah, maksudnya pas pra-wedding juga kan di makeup. Cuman mau bukan mengangkat lain beban gitunya namanya. Istilahnya pengen tahu nih tentang dunia makeup artist kayak gitu nih. Dari pasti ada keresahannya, terus pertama kali jadi makeup artist sejak kapan gitu. Sebenarnya pertama kali belum jadi makeup, jadi kan kita aku tuh dulu ikutan kabaret kan. Nah kabaret udah pasti kita harus make up dong gitu. Nah entah kenapa ada adik-adik kelas gitu yang main kabaret itu suka minta tolong gitu. Mereka agak kurang mungkin ya sense of make upnya atau apa, pokoknya mereka kurang, jadi minta tolong ke aku tuh make upin sampai akhirnya ya jadi terbiasa aja gitu make up. Dulu memang make up karakter ya kan buat keperluan show di panggung tuh. Jadi bukan make up yang cantik kayak buat wedding gitu, enggak sih. Jadi make up karakter. Nah udah gitu terus nyoba lebih lagi pas dulu ada lowongan kerja di salah satu theme park di Bandung. Nggak apa-apa disebut. Mau disebutin aja ya, Trans Studio Bandung. Nah di situ lowongannya tapi harus bisa face painting. Padahal dulu aku nggak bisa tuh face painting. Tapi akhirnya oke deh aku ngelamar, terus aku latihan face painting malam itu juga, besoknya sebelum di interview belajar face painting ya binatang-binatang kayak gitu ya. Akhirnya pas interview tuh disuruh langsung praktek face painting, oke ternyata lulus kepake gitu. Berarti sudah latihan semalam karena sebelumnya kan makeup karakter bukan makeup face painting. Nah akhirnya oke jadi bisa lah makeup jadi face painting. Akhirnya kerja aja di Trans Studio itu lumayan. Awalnya sih cuma 4 bulan apa 5 bulan gitu. Keburu ada ya gonjang-ganjing perusahaan lah, keuangan tidak menentu. Udah gitu ada pemutihan, akhirnya keluar dulu. Tapi bentar sih, ternyata setelah itu dipanggil lagi. Ya alhamdulillah mungkin kepake ya. Gitu dipanggil lagi dan akhirnya nyoba untuk ke make up yang lainnya juga gitu selain face painting. Kalau kayak gitu berarti bisa dibilang otodidak dong.
Iya, memang otodidak dari nggak pernah kursus, nggak pernah ikutan kelas make up kan biasanya suka ada tuh ada apa sih kelas make up by siapa mau yang paling handal lah gitu mau terkenal. Nah aku tuh nggak pernah ikutan sama sekali karena memang awal mula terjun ke dunia make up pun nggak pingin jadi make up yang wedding gitu enggak sih sebetulnya karena pingin make up kayak stage make up buat keperluan syuting atau special effect gitu doang sih jadi nggak sampai make up wedding gitu makanya memang nggak pernah ikutan jadi belajarnya dari YouTube. Kalau di YouTube banyak yang gitu kayak make up luka-luka gitu kan jadi lihat-lihat lah gitu sama sih face painting sampai sekarang karena saya juga banyak job-jobnya alhamdulillah sampai sekarang tuh banyak di face painting juga ternyata. Iya sebenarnya kenapa Ronald tadi mengangkatnya tentang makeup artist itu ya yang namanya makeup artist itu kan bukan hanya sekedar makeup untuk pengantin model karakter apapun itu kan termasuk jadi makeup artist. Merubah wajah seseorang tuh ya itu sebutnya makeup dari kan ada before after ya berarti setelah kita ada pulas itu namanya make up gitu. Berarti kan art di dalam bermake up kayak gitu makanya si pelakunya disebutnya make up artist. Betul. Nah itu tuh suka banyak juga orang yang kalau naik Gojek nih tanya kerja di mana di Trans Studio jadi apa make up artist artis siapa yang udah di make upin banyak yang kayak gitu padahal kan ya make up artist bukan make upin artis loh tapi make up artist adalah pekerja seni yang memake up gitu makanya disebut make up artist itu pekerja seni artis pekerja seni beda kalau misalkan kita sebutnya selebriti kalau selebriti ya pasti kan dia udah famous atau apapun itulah seperti itu. Nah gini Mince, kok bisa sih tertarik pertamanya ingin mempelajari tentang makeup karakter? Sebenarnya karena karena dari teater itu kan awalnya teater kan make upnya juga karakter gitu bukan make up cantik biasa gitu jadi ya dari situ mulai mempelajari make up karakter jadi ya pokoknya pinginnya memang sampai sekarang pun tujuan saya di dunia make up ini pinginnya ya udah deh make up karakter dan face painting aja. Satu lagi tuh sekarang saya matanya silindris jadi kalau misalnya make up cantik yang buat wedding gitu kurang pede karena karena dari bagian alis kan harus sempurna ya orang kan pinginnya alisnya sinkron dong itu nggak miring gitu lah harus simetris sedangkan kalau kan matanya silindris jadi susah untuk bikin buat simetrisnya itu gitu jadi kayaknya sih memang nggak bakat ya untuk yang cantik gitu tapi sebenarnya bisa cuman bisa tapi waktunya agak lama dan ya mungkin tidak sesempurna orang yang tidak silindris gitu aja sih gitu. Ya perbedaannya seperti itu aja. Jadi ya udah deh mulai memutuskan di karakter aja deh sama face painting gitu karena memang kebetulan dari SMA pun kan memang itu di jalur situ gitu. Bikin make up karakter apa yang paling sulit? Yang paling sulit sih sebetulnya kalau buat itu ya kayak luka tapi yang 3D gitu bikin buat syuting nih ceritanya tuh dia kayak apa sih ke silet-silet gitulah mukanya gitu. Jadi bikin itu sebenarnya agak sulit, tricky karena memang kita harus punya si alat-alat yang memadai gitu. Misalnya kayak biasa pakai wax atau pakai kapas-kapas yang ditempel-tempel gitu atau sebenarnya paling gampang tuh pakai latex. Cuman kan kalau di Indonesia latex yang ada tuh bukan buat make up ya, buat tapi sepatu. Buat balon gitu, buat karet lah gitu latexnya. Jadi kita harus import dari luar negeri kan. Buat gitu. kondom juga latex. Iya benar. Terus apa ya? Ya kan kondom dari latex juga. Iya gitu. Nah kalau buat make up bukan latex yang itu kan gitu. Kita harus import dari luar negeri, harganya pun agak lumayan. Jadi sebenarnya itu agak susah juga. Dan kan kalau pesan dari luar negeri nggak mungkin dong sehari 2 hari langsung nyampe lah pasti ada butuh untuk waktu pengirimannya dan sebagainya biayanya juga lebih mahal lebih mahal enggak kalau orang nanya gini emang kalau untuk di Indonesia sendiri si alat-alat make upnya memang ada atau tidak ada sih sebetulnya ya harus pesan dari luar jadi memang tidak dijual secara apa ya saya sih belum pernah nemu ada toko alat makeup yang ngejual barang-barang itu gitu kecuali kita pesen dulu
Kalau pesen, dia juga order apa ya? Kalau lu order, gue juga bisa sih order lewat Shopee, lewat apa gitu, langsung ke luar negeri ya gitu. Dan itu pasti harganya lebih mahal ya, Iya. kalau misalkan by pihak ketiga kayak gitu. Iya, dicalokeun. Ya, tapi sebenarnya maksudnya sangat tertarik gitu ya bikin makeup karakter gitu ya. Jangan tertarik tapi jangan terjun ya, nanti saya kehilangan pekerjaan dong. Ya, karena kalau orang lama memang tidak bisa gitu. Oh, tidak bisa. Amun bisa gini kita bikin makeup karakter, ya orang bakal bikin Apollo anu ya si Kian teh mah. Sebutnya dititit. gitu kan. Asa. Ya mungkin bisa mulai dari situ kan, bisa di kamar mandi SMA tuh suka coret-coret kan, jadi ada sayap-sayapnya. Nah itu juga mulai ngelukis. Ya tapi masa sih dibikin di muka ninja anjir punya asa kemana gitu nya. Nanaonan oke gitu dibanget bikin titit. Ya kali kan lumayan. Kayak orang berfantasi gitu. Eranya udah makanya. Untuk Minji sendiri udah berapa tahun berarti? Mendalami makeup artist ini ya, makeup artist itu ya kayak tadi yang Ronald bilang kayak bisa makeup karakter atau kalau untuk painting, komersialnya sih untuk yang nerima jobnya kayak gitu sih mulai dari 2012. Wow. Ya kalau sebelumnya kan memang ya cuma nge-make upin tapi tanpa dibayar gitu loh, hanya untuk menyalurkan oke deh aku mau bantu sambil ngasah juga gitu. Kalau mulai dibayar dari 2012 sampai sekarang. Suka dukanya gini, Minci suka dukanya menjadi seorang makeup artist yang apalagi kayak kalau Minci kan lebih ke makeup karakter ataupun face painting kayak gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya kalau suka duka nih awalnya kayak gini misalnya, apalagi kan rata-rata seorang makeup artist itu bukan laki yang benar laki loh, nggak manly rata-rata ya, tapi ada aja sih seorang makeup artist yang memang manly gitu, laki banget lah gitu. Kayak aku laki banget gak sih? Ya kita ya begini ya, sebenarnya memang bukan mendiskriminasikan gitu, dalam artian gini, laki-laki itu ada dua sifat, Mat. Apa? Feminim sama maskulin. Iya. Ya kan. Ya sekarang bukan dalam artian sekarang kayak Minje sedikit feminim kayak gitu ya. Ya udah bawaan karakternya seperti itu mau gimana lagi lah, ini gua gitu kan. Iya sih. Ya itu gitu. suka dukanya juga dari di situ. Jadi kadang karena kebanyakan orang yang agak feminin gitu ya, jadi orang tuh nganggapnya kayak apa ya? Dipandang sebelah mata. Iya gitu, kadang dipandang sebelah mata gitu. Kadang ada sih orang yang memang konteksnya bercanda ya. Ya kita juga timpalin dengan bercanda juga gitu, kayak misalnya apa ya, pokoknya kata-katanya apa kayak digodain gitu, tapi ada yang kita tahu nih dia konteksnya bercanda sama ada yang konteksnya ngerendahin. Nah kayak gitu, ada juga yang kayak ngerendahin, kayak misalnya banyak, jadi kayak nganggap kita tuh ih lu bencong misalnya gitu ya. Soal cantik, soal cantik. Ya gitu kayak nganggap kayak ngerendahin itu, kita tahu lah dari kata-katanya, dari mukanya. Kita tahu dia mana dia lagi ngebecanain kita, ngegodain atau dia lagi ngerendahin. Gitu, ada gitu. Nah, kadang kita kadang direndahin juga gitu, ada yang nganggap memandang sebelah mata kayak gitu sih. Tapi ya banyaknya orang mah kan apalagi kalau udah tahu gitu bahwa ya makeup artist kayak gini, kita harus karena mereka feminin berarti kita harus kayak gini. Jadi ada juga orang yang udah ngerti kayak gitu. Jadi dia bikin kita juga nyaman lah, maksudnya kita kan feminin nggak mau ya, maksudnya bukan iya aku cita-cita pengen feminin deh. Ya, ada gitu. Ya, Emang mau kan kita ada orang yang kayak gitu, tapi kan itu bawaan dari lahir gitu. Jadi ya apa ya pinginnya sih orang-orang tuh mengerti bahwa makanya kalau gue nggak feminin sih gue jadi tentara ya, nggak mungkin jadi makeup artist gitu. Nah jadi mending jadi tentara dong sekalian gitu kan. Jadi ya gitu, orang-orang kadang kan memandang sebelah mata gitu. Udah gitu ada lagi kalau misalnya gini, misalnya nih kita ketemu sama makeup artist yang udah pro. Kayak saya juga pernah sih dulu waktu kerja di situ juga ada yang menganggap bahwa saya tidak bisa apa-apa ya gara-gara saya tadi cuman bisa make up karakter itu ya, nggak bisa make up cantik nggak apa-apa, jadi dianggapnya nggak bisa apa-apa. Padahal memang dia pun make up karakter nggak bisa. Jadi sebenarnya kita ada plus minusnya. Aku nggak bisa make up cantik, dia nggak bisa make up karakter. Sebenarnya kita kan ada plus minus ya. Tapi dia tuh menganggap kayak kita nggak bisa
Ya memang sih nggak bisa, bener sih gitu namanya yang dia saya emang nggak bisa make up cantik tapi ya di kayak dulu mah nggak bisa gitu. Padahal mau dibalik ke dia emang mana bisa make up juga orang kan tuh bisa oge gitu. Ada kayak gitu. Ya kalau nama gini sih Mince bilangnya bukan melakukan pembelaan ya. Setiap orang kan punya talenta masing-masing ya. Ada yang diberikan talenta untuk menjadi seorang makeup artist yang dia bergerak di bidang makeup karakter, ada yang bergeraknya memang khusus dia mendalami menjadi makeup yang khusus cantik. Kayak gitu kan semua orang punya talentanya masing-masing. Nah, ini sih sebenarnya Mince, kenapa orang ingin mengangkat tentang makeup artis gitu ya, terkhususnya Mince di makeup karakter gitu. Ya sekarang kan Mince kan feminim juga gitu ya. Kata siapa? Ya, aku manly. Ya, maksudnya bukan Ronald mendiskriminasi gitu, tapi Ronald ingin setidaknya Ronald tuh nyamannya kita di ruang filosofi gila ini selalu ingin mematahkan stigmanya mungkin. Lu harus bisa memandang manusia secara manusia gitu, bukan dalam artian untuk direndahin anjing emang mana lebih sempurna dari dia gitu, udah belum tentu. Betul, aku terharu banget loh. Ya itulah kalau di ruang filosofi gila ini ya gitu, kita ingin selalu berusaha mematahkan stigma untuk Velas nanti yang nonton gitu, bukan dalam artian di saat kamu punya teman seorang feminim kayak gitu, jangan feminim boy lah kasarnya, jangan dipandang sebelah mata nyamatnya. Iya. Ya bisa. Malah akan lebih share loh, maksudnya akan lebih care. Iya. Yang aku rasain ya. Iya benar. Teman-temannya bencong semua ya. Kamu kan? Kan sekarang lagi pandemi gini ya. Pas pandemi gini itu gimana kerjaan? Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ya apalagi kan makeup artist tuh berhubungan sama event ya, berhubungan sama kan? hiburan, wedding gitu. Yeah. Sedangkan kemarin kan pas PPKM gitu, semua kegiatan yang rame-rame event wedding kan nggak boleh gitu. Jadi ya pasti ngaruh banget sih sama anak-anak yang mua yang lain juga gitu. Makeup artist yang buat wedding pun dia kehilangan job karena kan wedding di stop, nggak boleh ada resepsi dan segala macem. Apalagi aku yang make upnya kayak event-event Halloween, ulang tahun anak-anak, tahun baru itu kan butuh keramaiannya, apalagi terus nge-face painting anak-anak itu kan nggak boleh banget saat itu gitu. Jadi kemarin setahun ya pengangguran lah. Terus sekarang gimana? Kalau sekarang sih alhamdulillah syuting mulai ada lagi, event-event ada lagi. Ya di balik pandemi ini ada sesuatu hikmah lah ya. Iya ada hikmah. Bisa dibilang ada hikmahnya gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga pandemi gitu. Kalau memang lu punya bakat ya terus aja dikembangin seperti itu ya. Ronald salut sih Mince, maksudnya Mince pernah nggak sih nge-make upin karakter penari striptis? Oh belum pernah. Tapi dulu pernah nge-body painting aser gitu sih. Tapi kan maksudnya dia sama-sama seksi juga ya. Jadi yang nge-body painting gitu nggak sampai, tapi dia nggak telanjang sih, nggak sampai kebuka-bukaan gitu, cuma di bagian-bagian yang kan dia pakai kemban sama pakai atas tuh hot band gitu, nah bagian-bagian terlihat jadi lukis gitu pernah sih. Tapi kalau pernah di striptease belum. Aku juga pingin dong. Maaf, aku juga normal. Iya bener ya, karena gini terkadang kalau Ronald gitu ya melihat terkadang yang makeup artist itu kenapa banyak wanita-wanita cantik itu lebih percaya ke yang dilihat feminin. Iya. Ya sih benar Bang. Benar kan? Katanya kalau kayak di makeup di wedding gitu, yang ya nyebutnya kan mereka gitu, yang agak-agak banci itu suka lebih bagus dari yang make cewek. Lebih detail sih mereka gitu. Terus orang-orang juga makanya gini, di balik wanita yang cetar, di balik wanita yang sukses ada banci di belakang. Percayalah itu pasti siapapun artis di Indonesia siapapun ketika dia tampil memukau dan segala macam pasti belakangnya ada banci. Yakin itu. Sebuah kuat sih. Sebuah kuat paling keren memukau itu pasti ada banci. Aku juga nikah sama banci. Tuh kan, gitu. Karena memang sih kalau menurut aku ya, kalau orang-orang yang feminin itu ya
terlepas dari kepribadiannya mungkinnya, tapi kebanyakan sih mereka tuh pada detail. Ya. Udah gitu apa ya hasilnya tuh nggak setengah-setengah gitu, apa yang dia kerjakan tuh Full. memang Sepenuh hati Sepenuh juga. hati. Itu kan tidak mungkin kalau misalkan sekarang gini sih, sejago-jagonya wanita berdandan gitu ya, tetap Akan lebih cantik. akan lebih cantik saat didandani oleh seorang Banci. ya orang bilangnya feminim aja lah. Kalau mincit bebas lah. Orang selalu visi di Andi manajer, visi sana yang enggak diskriminasi. ya teman-teman banci enggak ya enggak. Karena banci. enggak banci so cantik Pada paham lah ya. Pada paham iya ya. terus makanya kalian kalau pengen deket-deket cewek cantik jadilah banci. Wah, Ya kali mau pegang-pegang kan, kita bisa ngebajuin cewek-cewek cantik. Minci normalnya rada absurd nanyanya. Di saat kamu kan tadi kan sama model-model cantik itu, kalau pas ngeliat body boy sok celegeng nggak? Eh, Sebenarnya karena konteksnya lagi kerja gitu, jadi kayak nggak mikir ke mana-mana sih sebenarnya. Udah gitu. fokus aja Fokus langsung. sama- Jadi ya fokus aja kayak ngebajuin cewek ya udah kita bajuin kan aku kadang selain make up nge-wardrobe juga ya, jadi ngebajuin mereka juga. Ya kita nggak kepikiran kemana-mana sih karena gini, biasanya seringnya kita kerja tuh diburu waktu seringnya gitu. Pokoknya entah walaupun kita udah ngasih spare waktu selonggar mungkin, tapi tetap akhir-akhirnya suka diburu waktu. Cepet. Jadi seneng nggak kepikiran buat mikir-mikir yang lain. Kita pingin kerjaan kita beres tepat waktu, itu sih intinya. Jadi entah ya, tapi mungkin ada aja orang lain mungkin yang ngaceng misalnya lihat gitu. Terus ini ada temen nih cerita nih. Asik. Gitu Temennya dia dong. tuh bencong. Maksudnya dia feminin juga nih, make up artist. Selama Minci yang bilang mah nggak apa-apa. Iya, dia make up artist. Udah gitu dia ketemu tiba-tiba sorry ya gue udah nggak bencong lagi, gue udah nikah katanya. Nikah sama siapa? Sama si ini model cantik. Wah, kok bisa sih dia nikah sama model cantik? Karena mereka habis mabok-mabok katanya. Terus kayak gitu. Si make up artist sama si modelnya kayak gitu, mereka berdua-duanya lagi mabok tuh. Jadi mereka melakukan duluan gitu. Mereka having sex. Dan akhirnya ya mau gak mau dinikahin kan gitu. Jadi ya sebenarnya gitu. Jadi ketika kita ya ada aja kejadian kayak gitu. Tapi dia kan lagi mabok ya. Kalau sadar sih mungkin dia nggak tahu tuh bisa berdiri apa enggak gitu. Tapi akhirnya dia dapet cewek model. Minci. Dan sekarang dia Oh nggak tahu sekarang dia udah berubah apa belum, dari apa udah jadi laki apa enggak. Yang jelas dia nikah sama cewek itu sama model. Nah, pertanyaan asik lagi. Minci berarti udah berapa kali melihat bentuk payudara? Sebenarnya sering sih, emang nggak mau ya gitu. Kalau di agama agak dilarang tuh. Cuma memang karena kita kan ya namanya juga kerja ya gitu. Ya kan cuma melihat bentuk mah Iya. nggak apa-apa, yang penting tuh dicoba. Ya kan? Iya. Nggak belum pernah sih, maksudnya kalau kepegang nggak sengaja, iya, tapi kalau sengaja gini ya nggak mungkin lah. Dia juga pasti nggak mau, walaupun ya nggak apa-apa, kamu kan nggak normal deh, kamu kan nggak nafsu beb, biasa kayak gitu, tapi tetap aja ketika gitu dia pasti Ya, pasti, ngejerin, langsung pelecehan jadinya. pasti dia melindungi aset berharganya gitu. Mulai dari ukuran berapa sampai ukuran berapa? Tapi kalau anak-anak TSD tuh biasanya suka gitu-gitu loh. Cewek-ceweknya ini sengajain gitu karena menganggap kita nggak suka. Jadi mereka nggak takut nih gitu anak-anak TSD kayak tapi gitu. sebenarnya suka apa enggak? Nah, itu. Sebenarnya kalian aku kalau misalnya lagi di rumah nih ya, misalnya nih lagi diem, kan kebanyakan pasti pikirannya kemana-mana tuh. Membayangkan gimana sih rasanya menikmati ya megang dan gimana gitu menikmati ya. Ya berimajinasi mah bebas. Maksudnya mengeksplor daerah situ gitu si susu atau segala macem gitu. Kepikiran gitu maksudnya kayak gini-gini, makanya ada kepikiran pingin nikah, pingin apa segala macem gitu. Tapi kalau udah kerja ya enggak, biasa lagi ya kalau di rumah gabut lah gitu. Berarti kasarnya kalau Minci mah kalau udah di dunia kerja mah profesional aja ya Minci ya. Iya harus profesional Ya, itu sih. kan berarti. Kita kan dibayar cara itu harus profesional. Karena talenta yang Minci miliki ya kan. Kalau Ronald gini Minci terkadang itu saya selalu benci loh sama orang-orang kalau misalkan nusuk ngomong mah tinggalin pemilik positif. Nah saya mana kudu ngageluan bencong-bencong gitu nya. Ini sok benci gitu. Ya anjing naon sih mana gitu. Ya udahlah ini lu
nggak usah bilang juga kayak gitu gitulah. Terus kayak Mince sendiri pun ya normal kok gitu kan. Emang karakternya aja Mince bawanya seperti ini. Gitu. Laki-laki jangan takut sama bencong sebenarnya, karena kita pun apa ya, misalnya kita memang ada juga si bencong-bencong yang suka ngeheureun laki misalnya gitu. Tapi kita lihat-lihat loh, nggak cuma laki-laki kita heureun. Kita kalau dia kadang kan kita misal dari obrolan dulu sebelum colek-colek apa segala macam, jangan salah, Banci juga suka dicolek-colek sama cowok-cowok biasa gitu. Ngomong dicolek-colek Banci. Tapi ketika kita misalnya dari obrolan aja dia kayak nggak suka, kita mah nggak akan lebih gitu. Kecuali memang si Eta goblok, nggak bisa mengerti membaca bahasa tubuh orang gitu. Karena kan ketahuan ya orang kalau suka atau tidak sukanya dibecandain itu kelihatan sih. Iya, saya setuju itu, saya setuju. Nah, makanya harusnya semua orang bisa ngerti sih, jangan goblok lah gitu. Kalau orang kelihatannya nggak suka jangan diterusin gitu sih. Termasuk ya si cowok yang suka ngegodain Rian Banci pun kayak gitu. Itu tuh dengerin kelas kalau nanti kalian ada yang nonton di luaran sana gitu, kelas yang nonton di luaran sana ya mereka juga manusia, intinya itulah ya Mince ya gitu kan. Harus setuju sih, benar. Maksudnya ya yang tadi saya bilang, laki-laki ya ada dua sifat kan, feminim dan maskulin kayak gitu. Nya balik deh sih marane resep nualan bencong gitu aja. Tapi bisa mana normal di tanah. Iya, harusnya kok. Ya naik oke. Betul. Cari lewat dong. Emang enak. Mince, kalau untuk Mince sendiri punya workshop sendiri nggak sih? Nah gitu. Kalau aku sih enggak, kebetulan ya. Kalau biasanya yang punya workshop atau galeri itu yang make up wedding sih. Mereka punya studio make upnya gitu. Itu pun yang udah gede ya, ya udah terkenal gitu maksudnya, yang punya studio make upnya, punya galeri buat baju-bajunya. Tapi aku dan teman-teman ada beberapa sih yang make up artist yang udah terkenal pun, yang udah terkenal di Bandung pun belum ada sih yang punya beneran studio gitu. Kecuali memang dia yang udah. Kalau untuk face painting sendiri ada komunitasnya gitu maksudnya? Ya. Face painting nggak tahu ada apa nggak ya, cuma aku nggak pernah nyari tahu karena aku suka kerja sendiri. Maksudnya ketika ada orang minta, misalnya ada berapa banyak anak-anak nih yang mau di face painting, ada 30, oke bisa sendiri. Ada 60 baru ngajak, tapi pun ngajak bukan ke nyari komunitasnya, tapi aku ngajarin temen sendiri. Iya. Kamu bisa nggak tuh, bisa hayu diajarkan, Pika bisa. Aku lebih baik ngajak temen sendiri karena entah kenapa ya lebih percaya aja gitu Kak. Ya lebih kasarnya kan kalau udah tahu sama ya teman, udah kenal kan gitu. gitu. Jadi nyamannya juga enaknya. Nah jadi komunitasnya nggak tahu, tapi kalau di Jakarta ada tuh komunitas face painting Jakarta. Kalau di Bandung kayaknya nggak tahu. Masih belum tahu lah ya. Nggak nyari juga sih sebenarnya. Ada sih, ada pasti. Cuman kan karena tadi Mince udah bilang kan ya selama ini bekerja sendiri gitu maksudnya. Nah untuk kerjaannya ya kan face painting itu masih dalam kota atau pernah ke mana ngefans? Ya mau itu makeup karakter, mau itu face painting. Dia paling seringnya sih di Bandung, tapi kalau luar kota ya paling Jakarta aja sih. Belum pernah ke yang lain karena mungkin pusatnya hiburannya mungkin karena ya ada di sini di Bandung atau enggak di Jakarta gitu. Kota-kota lain kayaknya belum seramai itu ya tentang hiburannya mungkin ya gitu. Untuk di klub malam sendiri Mince pernah? Kalau di klub malam nggak pernah sih, maksudnya kayak dulu sih pernah make-upin si Aser itu ya, mungkin mereka entah mainnya di mana ya, atau ada juga acara otomotif gitu, tapi nggak tahu di klub atau apa. Ya tapi itu sih acara untuk acara malam lah istilahnya gitu ya, nge-make-upin si body painting si Aser itu, model-model itu. Keren ya orang juga baru tahu gitu, maksudnya ternyata menjadi seorang makeup karakter itu satu dibutuhkan imajinasi yang sangat tinggi juga ya. Intinya mah gini lah, kalau kita tidak mempunyai seni art ya mana mungkin bisa ngerti itu ya. Terus tapi gini ya, aku bisa ngegambar di muka orang, di badan orang, tapi nggak bisa ngegambar di buku gambar. Nggak bisa ngegambar di tembok, bikin mural gitu nggak bisa. Gitu mungkin karena kuasnya beda kali ya, atau catnya beda. Gitu kadang orang, oh berarti bisa dong gambarin tembok rumah saya? Oh nggak bisa, maaf itu mah, walaupun sama-sama ngegambar kayak ngelukis gitu ya. Medianya beda. Walaupun bisa gambarnya sama, aku gambar Doraemon di badan,
minta gambar Doraemon di tembok nggak bisa. Iya. Kenapa kayak gitu nggak bisa? Iya benar-benar sih Mece, karena ya itu orang punya teman artis tato gitu ya. Iya. Terkadang ada juga yang dia bisa menggambar gitu, tapi belum tentu juga bisa nato. Dia bisa nato, belum tentu juga bisa ngegambar. Ada juga yang bisa dua-duanya. Ada juga yang Iya, bisa ada dua-duanya kayak gitu, balik lagi sih. Bener sih, seorang pelukis atau seorang yang jago gambar pun di saat dikasih medianya badan beda, pasti semuanya akan berbeda. Bener sih, tergantung medianya juga sih. Keren oge nya. Banyak juga klien sih yang mungkin dianggapnya menurut dia tuh gampang ya, kayak oh mas itu mukanya dicoret-coret gitu, aku boleh dong pinjam kuasnya? Boleh, silakan. Terus dia coba ke muka temennya belepotan gitu, kok susah ya? Ya emang gampang gitu kan. Sebenarnya orang juga pasti ya ada skill gitu, maksudnya dia belajar juga nggak cepet gitu. Ya, semua ada prosesnya lah Dan ya. orang yang nggak bisa nganggap sepele pekerjaan orang itu sih intinya. Dia mungkin awalnya melihatnya kayak gampang, cuma gitu doang gambar, tapi dia coba sendiri nggak bisa gitu. Makanya tiap orang beda-beda. Ya sih aku setuju yang tadi Mince bilang ya, jangan ya kalau misalkan jadi orang ya jangan menganggap sepele pekerjaan orang lain juga ya. Itu sih keren. Mince, orang mau nanya gini. Selama Mince menjadi seorang makeup artist, khususnya di makeup karakter, dari umur berapa sampai umur berapa Mince pernah ngerjain? Kalau karena Paling muda sampai paling tua? bayi pun saya pernah gambar di muka bayi pas kerja. Ya sebenarnya gini, kan dia bawa bayi itu bawa dorongan artis loh, si Joanna Alexandra itu. Oh iya, artis iya. ya, yang lakinya baru meninggal kemarin gitu. Dia bawa bayi kan sama kakaknya satu si cowok tuh ya nanya, ini yang baby boleh nggak? Aku bilang kan kalau kulitnya nggak sensitif ya nggak apa-apa Ya, gitu. ya. Kalau kulit bayi kan sensitif Ya, 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 takutnya jadi merah-merah Ya. atau dia bilang nggak apa-apa, kok nggak apa-apa. Ya akhirnya ya aku gambarin di muka si bayi itu. Bayi pernah, sampai nenek-nenek pun pernah. Kalau nenek-nenek kan suka nggak mau kalah dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya. Iya. Kan mereka sampai nenek pun ya pingin Eksis. eksis lah gitu. Nah acara tahun baru di sebuah hotel di Bandung, ya bikin face painting gitu kan, banyaknya justru anak-anak dikit. Agak kemarin itu banyaknya nenek-nenek gitu ya. Ada ibu-ibu dan Gitu, nenek-nenek agak susah sih, maksudnya kan kulitnya kan nggak sekencang kita ya gitu, maksudnya jadi agak diginiin, hasilnya beda. Hasilnya beda gitu. Cara mengatasi itu gimana Mince? Iya akhirnya sih aku gini ya kan, kalau face painting tuh suka bawa contoh gambarnya tuh. Iya. Jadi dia milih daripada dia searching lama banyak bilang, jadi aku suka bawa contoh-contohnya tuh. Jadi biar dia milih nih mau gambar yang mana. Ada misalnya ada sekitar 20 gambar. Dan milih itu aku bilang, Bu tapi maaf karena kulit dan muka ibu beda, jadi nggak mungkin hasilnya kayak gini. Aku kasih dari awal kasih penjelasan bahwa nggak mungkin sama persis hasilnya gitu. Aku ngegambar ke ini sama ke ini aja pasti beda hasilnya, nggak akan sama. Ya karena sih kulit kan punya karakter masing-masing ya. Terus bentuk Ya, muka juga beda kan. Akhirnya ya dia ngerti sih. Akhirnya walaupun pasti ke nenek-nenek itu kan nggak akan sama kayak ke anak muda gitu. Pas dia ngaca, oh ya oke. Keren aku baru tahu loh, maksudnya ya selama ini juga kita Taunya makeup artist aja Iya. kayak gimana buat wedding. Iya. gitu kan ya, makeup artist itu ternyata mencangkup ke semuanya. Iya. Karakter lah, face paintingnya juga itu bisa kita bilang ya makeup artist. Terus yang khusus di wedding ya wedding juga itu kan makeup artist juga ya. Ternyata ada beberapa jenis juga yang makeup artist. Ada makeup buat mayat juga tuh. Iya, Ada spesialis yang benar-benar. make Iya, aku tahu itu pernah dengar. make jenazah ada juga. Pernah nggak? Enggak pernah. Enggak, enggak. maksudnya bukan spesialis Oh, aku bukan ya. spesialis kamu. Nyangka bayang gitu Mince, kalau kamu kan nge-make-upin mayat itu karakter aja. Karunia artinya begitu serem. Tapi sih kalaupun ada kesempatan ya sebenarnya pingin coba ya, pingin memberanikan diri gitu. Kalau ada yang mau ngajarin atau misalnya nih ada dia orang yang ngajakin, "Yuk Mince, mau nggak kamu make upin jenazah?" Sebenarnya pingin coba juga sih, tantangannya apa, pingin tahu gitu. Tapi cuma belum ada kesempatan sampai sekarang. Pernah nggak sih menjadi seorang selama ini menjadi seorang makeup artist, apalagi Mince khususnya makeup karakter dan face painting? Sebenarnya senang, nggak bisa milih sih untuk senang apa enggak gitu. Yang ada ya jalanin aja sebenarnya gitu. Jadi apalagi ya udah, maksudnya kebutuhan kita kan banyak gitu, butuh uang lah gitu. Jadi kita nggak bisa milih
aku suka ini, aku nggak suka ini, udah nggak ada waktu sih buat pilih-pilih kayak gitu. Emang harus semuanya harus dijalani, semua harus dinikmati gitu. Kalau enggak ya kita dapat duit dari mana? Iya Gitu sih. sih. Coin lonte. Ya kecuali ngucing. Kalau misalnya nih ada panggilan ya. Terkadang klien tuh manggilnya apa? Mince atau kadang ada yang manggil tante, ada yang manggil Sis. mas gitu. Sis. Atau Kalau pertama sih mereka pasti panggilnya tuh sesuai nama aku kan Irwan misalnya, panggilnya pasti Mas, Mas Kak. Tapi aku akhirnya setelah memperkenalkan diri panggil aja Mince nggak apa-apa gitu, supaya lebih deket juga dan lebih lebih enak juga lah gitu, karena maksudnya nama panggung aku yang paling dikenal orang kan Mince gitu. Ketika aku lihat di aplikasi itu Get Kontak, semuanya Mince, mua Mince, rata-rata dari sekian banyak tag banyaknya Mince sih. Jadi ya mungkin emang aku sebenarnya itu. Udah jadi trademark. Iya, udah jadi trademark. TM. Nah, Mince, aku tuh selalu pengen nanya gini, kenapa sih kalau misalkan di kalangan feminim atau yang ya orang bilang feminim lah ya, selalu ada bahasa hey beb apa sih maksudnya itu? Iya ya, karena nambah juga ya. Karena cim geng. Cuma mungkin itu bahasa apa ya? Bahasa persatuan antar bandi. Mungkin ya. Cuma emang enaknya apa ya, kayak sebenarnya sih kalau beb itu si ceweknya biasanya yang duluan ke orang-orang yang feminim itu bilang beb. Biasanya si ceweknya duluan yang punya panggilan sayangnya tuh beb gitu. Tapi kalau sama si feminin biasanya sih sini cowicin gitu sih biasanya ya. Tapi kita tahu diri lah, nggak mungkin manggil itu di publik gitu, maksudnya di kalangan kita aja gitu, kecuali orang pemuda yang kenal deket pasti ngomongin kayak gitu. Cuman kalau rata-rata sih memang beb. Ya itu orang tuh selalu heran gitu mah. Beb, anjing ngasih dulu beb padahal Ya juga ya. yang bisa kan saya tuh bukan ngarang gitu Iya, atau benernya. apa gitu. Jangan nanya Iya kalau sih. beb ya. Kepikiran kan? Ya juga. Mince punya niatan rencana untuk bikin kayak studio workshop nggak sih? Kalau Mince sendiri secara pribadi? Pingin banget sebenarnya. Kebetulan aku juga kenal nih anak make up artist, make up karakter dari di Bali, namanya Alka. Dia keren banget lah. Dan dia menciptakan si ramuannya sendiri, yang kan kalau kita pakai latex atau pakai wax, nah dia tuh bikin sendiri si formulanya gitu, ada 2 macam gitu dan dia jualin. Nah sebenarnya aku salut sama dia, kan memang hasilnya pun bagus. Nah pinginnya kayak gitu juga gitu, selain punya, tapi dia nggak tahu punya workshop apa enggak, dia jualan aja gitu. Nah aku juga pingin ngejual kayak gitu, bikin kayak gitu dan ngejualin juga ya, syukur-syukur punya tempat sendiri gitu. Ya. Jadi orang-orang ini tempatnya Mince nih, punya Mince. Nah ya mudah-mudahan kayak gitu sih, gitu inginnya ya. Amin ya, setidaknya gini lah Mince kan, kalau kenapa lo bertanya seperti itu kan, kalau di sana sudah punya studio workshop gitu man, pasti kan akan kita bisa istilahnya kayak punya privat ya. Bagi orang yang ingin belajar tentang makeup karakter kayak gitu. Bisa juga jadi peluang Bisnis yang bagus. bukan bisnis bang, lapangan kerja. Ya, lapangan bisa kerja. ngumpulin gitu para makeup artisnya. Iya. Sebenarnya aku sih sampai sekarang belum hebat banget lah gitu. Cuma ya kalau pemasukan ada aja gitu. Tapi belum yang hebat banget juga sih. Masih perlu banyak belajar juga dari mua yang lain gitu, yang lebih, di Bandung pun banyak yang lebih bagus gitu. Cuman ya memang ya impian semua orang kan pasti menuju ke situ ya, pingin lebih baik, pingin punya ini, pingin ngasih lapangan kerja, pingin pingin kita santai lah, udah punya formulanya sendiri yang menghasilkan uang gitu. Inginnya sih kayak gitu. Ya cita-cita mah nggak apa-apa dan nggak haramnya. Gitu. Proses Semua butuh proses Ber. Gitu deh. Mince, sebenarnya kalau untuk si make upnya itu di kulit aman gak sih? Kalau aku yang pakai ya, aku selalu pakai make up yang memang untuk muka dan untuk badan gitu. Ada mereknya Sari Ayu atau Snazar. Memang itu diperuntukkan memang buat make up gitu. Yang namanya make up pasti dia aman untuk muka, untuk kulit lah, untuk badan dan muka. Kecuali orang yang kulitnya memang tidak normal, maksudnya sensitif loh. Ada sensitifnya kebangetan, ada aja kan
jangankan pakai apa make up, pakai lotion pun kadang gatal-gatal atau jadi merah, jadi ruam. Nah, ada aja yang kayak gitu. Kalau selama kulitnya normal dan yang dipakai adalah make up, memang make up gitu yang sesuai lah ya, kayak pasti gitu. aman-aman aja. Nah, kecuali itu yang kayak si Silverman yang di pinggir-pinggir jalan itu ya. Nah, itu nggak tahu mereka pakai apa ya, cuman saya belum pernah nemu make up yang sepekat itu warnanya gitu, dan nggak luntur ya, gini pun dia nggak geser nggak apa gitu, entah itu pakai cat atau pakai apa belum tahu sih. Cuma kalau make up kayaknya belum ada, karena sempet nyari juga nih ke beberapa toko sampai nyari di luar negeri yang kayak gitu nggak ada gitu. Jadi mungkin itu berbahaya ya kalau bukan make up. Karena kalau make up saya belum nemu gitu, jadi saya berpikir mungkin itu bukan make up karena saya nyari nggak nemu gitu. Jadi ya mungkin itu bahaya gitu. Iya sih benar Ya, sih. Bang pastilah setiap makeup artist makainya yang standar. Iya, standar ini standar. ada standarnya kan. Standar Untuk MUI. kulit ya. Iya. Standar MUI. MUI yang halal Komar ya. Ya standar di kita pasti pinginnya kan klien kita aman-aman Aman, aja iya, gitu, pasti. kulitnya nggak gimana-gimana. Makanya kita usahain memang yang khusus buat make up gitu, buat kulit gitu. Selama ini pernah nggak sih ketemu customer yang benar-benar udah Sebenarnya sering. Ketika dia minta gambarin misal Donald bebek misalnya. Kita kan gambar Donald bebek itu nggak mungkin langsung kelihatan Donald bebek dong. Iya. Ya. Kita Sketsa dulu lah. sketsa dulu, udah gitu warna dulu. Saya pemilihan warna biasanya warna hitam di belakangan, karena kan hitam susah dihapus tuh. Iya. Jadi aku pilih warna dulu, misal birunya dulu, kuningnya dulu buat mulut, terus matanya dulu, merah dulu buat si topinya apa segala macam, baru tak hitam. Tapi dia belum selesai itu udah banyak omong, kok gini gitu. Padahal kan tunggu aja sampai beres. Kalau udah beres gak sesuai baru lu ngomong gitu, oh kok gini beda, tapi ini belum selesai dia udah banyak ngomong, kita kesel ya gitu. Nah, cara Minci untuk menutupi kekesalan itu seperti Diam apa? aja sih nggak pernah ngomong. Jadi ya udah, maksudnya dia kan yang punya duit sebenarnya. Ya sebenarnya dia pinginnya karena dia udah bayar, mungkin dia pingin yang sesuai harapan dia gitu. Tapi kan gambar itu belum selesai loh gitu, jadi belum kelihatan finish, apakah sesuai harapan kamu apa enggak. Tapi dia banyak omong, ya kita diem aja. Di satu sisi dia kan bayar gitu, ya kita nggak mau juga ngecewain klien ya gitu. Padahal mah udah percaya aja sama muaknya. Padahal orang-orang kayak gitu loh gitu. Ya ada aja kayak gitu, ngeselin banget. Ya banyak lah kayak gitu. Kan tadi kan Minci ngomong gini ya, kalau di saat Mbak bikin makeup karakter ataupun face painting itu diburu waktu gitu. Sebenarnya di saat Minci ngerjain satu orang gitu, misalkan satu orang untuk makeup karakter ataupun face painting itu waktunya berapa lama sih Minci? Sebenarnya kalau full tergantung gambar nih, ada gambar yang memang susah, ada gambar yang gampang. Terus kayak gambar tengkorak itu udah di luar kepala, agak cepet lah karena memang dari luar kepala sering banget gambar tengkorak tuh. Sama muka ya. Iya, bahasa kamu ketika ngaca. Maksudnya sih tengkorak itu udah langganan lah, bestseller banget ya, pasti sering banget gambar tengkorak. Jadi itu cepet, gak usah lihat contoh. Tapi kalau misalnya dia minta apa ya, gambar-gambar yang aku belum pernah, bisa gambar kayak gini nggak Kak? Oh oke, bisa, asal aku lihat gambarnya, kata aku gitu. Jadi sambil lihat gambarnya sambil gini. Ya, butuh waktu ya. Nah itu butuh waktu, apalagi gambarnya memang belum pernah gitu. Tapi rata-rata ya udah pada pernah sih, maksudnya kecuali anime ya, banyak juga nah yang minta anime. Aku kan bukan penikmat anime tuh, jadi ya harus lihat dan agak lama gitu. Cuman kalau yang rata-rata sih kalau full semuka gitu paling lama 20 menitan lah. Kalau full yang semuka itu face painting ya, bukan makeup karakter. Kalau makeup karakter kan lebih lama lagi. Kalau face painting kan kita gambar paling 20 menitan gitu. Kalau misalnya yang gambar-gambar kecil paling cuma 5 menit sih. Kalau kayak misal gambar lebah di pipi itu paling bentar-bentar banget lah gitu. Nyuruh langsung baru gitu. Anjrit, ternyata ya ada dunia makeup artis, apalagi terkhususnya makeup karakter itu ya bisa dibilang jarang mungkin Minci ya. Iya jarang sih, Jarang, kebanyakan memang makeup wedding, makeup Wedding ya, cantik kan? gitu. Kan Makeup gitu. karakter Kenapa memang jarang. memilih ke situ? Nah itu kenapa sih bisa memilihnya, ingin memperdalaminya ke Ya makeup itu karakter? tadi, karena aku kalau makeup cantik Gak bisa. kurang Iya, sempurna silindris karena tadi. silindris tadi Oh, itu gitu. silindris. Sebenarnya kalau secara bisnis banyak itu makeup cantik sebetulnya yang lebih laku. Ya. Sok wedding aja tuh tiap
Minggu pasti ada kan, Sabtu Minggu pasti ada nggak mungkin nggak ada yang kosong lah, pasti ada Sabtu Minggu yang nikah di belahan dunia manapun ya kan. Sebenarnya kalau event, kalau pesta-pesta gitu justru jarang, yang kayak aku kan pesta ulang tahun lah, Halloween justru jarang gitu. Ada pun yang nggak dirayain ulang tahunnya kan gitu. Sebenarnya kalau untuk lebih laku dan bisnisnya paling menguntungkan yang mana ya make up cantik sebetulnya. Tapi Rona pernah loh Mince ngeliat di mana ya, aku kalau nggak salah pernikahan luar kalau nggak salah, si pengantinnya itu make upnya karakter loh. Iya ada juga, aku juga pernah lihat mereka make up yang gitu loh, yang gaya-gaya film Koko, yang Meksiko, yang tengkorak-tengkorak. Iya. Lihat ada juga. Iya, aku pernah lihat seperti itu, makanya anjing keren oke gitu ya. Ya di luar negeri, di Indonesia mah mana mau ya. Siapa rekam apa, rekam mana? Pokoknya. Kan kalau misalkan di pernikahan adat Sunda teh apa sih namanya itu teh? Si lengsernya itu yang nyambut si pengantin pria itu kan make up karakter. Iya, itu make up karakter dari Akin ini. Iya, Akin ini kan make up karakternya kan. Moga Mince apa yang Mince cita-citakan itu mempunyai studio workshop. Iya. Saya sangat mendukung Mince. Amin, mudah-mudahan ya. Karena Mince pun punya yang istilahnya tadi Mamat bilang lah, membuka lapangan pekerjaan Iya. di bisnisnya juga bisa jalan juga kayak gitu kan ya. Dia Mince mana Mince dia anjing. Mince mana bisa cantik ya. Mince kalau di sini di ruang filosofi gila ini gini, kita emang tadi udah ngobrol kesana kesini dan setiap dari obrolan kita harus ada kesimpulan. Kesimpulannya itu dari Mince, terus Mamat, terus ke aku. Ada nggak sih yang ingin Mince sampaikan dari apa yang tadi kita diskusikan? Monggo Mince. Ya intinya sih karena tiap orang tuh dilahirkan dengan keadaan yang berbeda, sifat yang berbeda, skill yang berbeda gitu. Kita harus menghargai semua itu gitu. Ya, ketika setuju. kamu lebih manly, hargailah orang yang lebih feminin. Gitu, karena dia tidak mau terlahir sebagai itu. Pun masalah skill, ketika skill kamu ada di jalur A, hargailah yang memilih mengasah skill di jalur B gitu. Karena semuanya juga mengasah untuk kepentingan kehidupan mereka selanjutnya gitu. Nggak mungkin ada yang asal-asalan gitu sih. Jadi hargai semua itu sih. Keren Mince, Mat. Ya kalau dari saya mungkin respect lah, saling menghormati, saling menghargai apapun itu gitu, mata pencariannya gitu ya. Ya itu aja mungkin. Ya kalau dari Ronald sih gini sih, jalanilah apa yang kamu pilih. Kalau Ronald gitu aja sih, karena Ronald tuh selalu bilang gini, hidup tuh bukan pilihan tapi hidup tuh harus dijalani gitu ya. Karena dari menjalani kita baru bisa menentukan ingin memilih seperti apa hidup kita ke depannya kayak gitu. Nah, sebelum ke kuat filosofi gila, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya kayaknya tetap lancar. Ya, Mak, dari sebelum apa kuat, yang, Mak, sebelum kuat ya. Dari apa yang kita obrolin tadi ya. Iya. Ambil positifnya, Walaupun walaupun segini aja lah. ya sedikit mungkin. Nah, ambil positifnya, negatifnya punya aja dulu. Yap. Kalau enak ditelan, kalau nggak enak muntahin. Ayo Bang. Dan kuat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Terima kasih. Bye. Thank you, Mister.